Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan konten yang kemarin, yaitu yang berkenaan dengan tingkat kewalian dari Budak Angon atau Satrio Piningit. Untuk materi yang sekarang ini sengaja saya sajikan sebagai materi perdana setelah sekian lama saya vakum, padahal sebelumnya saya sudah menyediakan judul dan tema bahasan yang lain yang itu menurut pertimbangan saya sangat penting untuk segera disajikan, akan tetapi dengan dihalanginya waktu untuk memberikan konten tersebut kemarin, kemudian saya diberi petunjuk untuk menyampaikan materi yang saya sampaikan kemarin dan yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu mengenai tingkat kewalian. Alasan dari pentingnya materi ini adalah karena materi ini akan menjadi sebuah landasan yang sangat kuat untuk pemahaman sahabat tukang kebun dan kucing yang setia dimanapun sahabat berada dalam mengikuti semua tema-tema bahasan yang telah saya sampaikan kemarin-kemarin dan yang akan saya sampaikan hari ini juga ke depannya hingga insya Allah selesai. Tema pembahasan mengenai tingkat kewalian ini tentu merupakan sebuah bahasan yang bisa jadi sangat asing bagi sahabat-sahabat yang belum mengetahui tentang dunia ilmu kajian tasawuf atau ilmu kajian filsafat Islam. Akan tetapi bagi sahabat-sahabat yang sudah tidak asing lagi, tentu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah kolaborasi pengetahuan antara kita sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, minimal informasi yang mencerahkan bagi sahabat yang baru mengikuti tema ini, yaitu tentang dunia tasawuf, dan juga ilmu yang bisa untuk kita saling berbagi bagi sahabat-sahabat yang telah menggelutinya. Insya Allah dan amin. Di kesempatan yang sekarang saya akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, dan kali ini saya akan memberikan judul tingkat kewalian, agama, dan sampai di manakah perjalanan Budak Angon atau Satrio Piningit sekarang. Untuk tingkat kewalian, sebagaimana yang telah saya bahas di video sebelumnya, bahwa sosok beliau Budak Angon atau Satrio Piningit ini sedari beliau di dalam kandungan ibundanya sudah menempati makom sebagai wali majdub, yaitu wali yang langsung diangkat dan berada di posisi wasil atau di posisi telah sampai kepada Allah, sangat mengenal Allah, dekat dengan Allah sedari beliau di dalam kandungan. Untuk dunia tasawuf ada dua macam cara ya untuk sampai kepada wasil atau makrifat kepada Allah, yaitu melalui cara suluk atau melalui jalan tahapan-tahapan tertentu dari syariat, hakikat hingga sampai kepada makrifat. Dan yang kedua adalah langsung diangkat oleh Allah sebagai waliullah, sebagai kekasihnya, yaitu menjadi wali majdub. Nah, sosok beliau ini, sosok Budak Angon atau Satrio Piningit telah menjadi wali majdub sedari beliau di dalam kandungan ibundanya. Jadi di dalam kandungan ibundanya itu beliau sudah diajak bercakap
macam-macam, sudah diberitahukan tentang banyak-banyak pengetahuan, selalu dekat dengan Dia, dengan Allah dan lain sebagainya. Memang ya, kalau misalnya kita berbicara tentang persaksian di alam ruh, di dalam kandungan, tentang pernyataan siapakah Tuhanmu, terusan diajari tentang tauhid agar kelak ketika hari hisab itu misal ditanyakan, si manusia ini tidak mengingkari bahwa dulu sedari zaman di dalam ruh dan di dalam kandungan sudah diberitahu bahwa Allah lah Tuhannya. Akan tetapi untuk keadaan yang ada pada sosok beliau, Budak Angon atau Satrio Piningit ini berbeda dari kebanyakan, sebab beliau sudah disiapkan sedari lama-lama di dalam kandungan ibundanya itu. Berikutnya, agama dari Budak Angon atau Satrio Piningit. Telah saya singgung sebelumnya bahwa barang siapa yang mengaku atau mengklaim tentang agama beliau, Budak Angon atau Satrio Piningit ini sebagai penganut agama tertentu tanpa memberikan landasan, tanpa memberikan sumber informasi yang valid mengenai sosoknya, maka itu merupakan sebuah pernyataan dusta, sebuah pernyataan mengada-ada, sebuah fitnah yang sangat besar. Di sini saya nyatakan dan di sini saya tekankan dan perjelas bahwa agama beliau, Budak Angon atau Satrio Piningit, adalah Islam dan beliau adalah seorang Muslim yang sangat mencintai agamanya. Namun demikian, beliau tidak menutup pintu untuk memahami, untuk mempelajari agama-agama di luar agama Islam. Hanya saja apabila harus berguru secara khusus terhadap agama-agama yang di luar Islam itu adalah sebuah keadaan yang mustahil dan tidak mungkin. Dalam artian tidak boleh beliau lakukan, sebab tidak ada kepentingan beliau terhadap perilaku yang demikian itu. Bukti bahwa beliau beragama Islam bisa kita temukan di dalam serat Musarar Jayabaya, peninggalan dari beliau Prabu Jayabaya, yang menyatakan bahwa bumi Mekah denya lair. Jadi di bumi Mekah beliau, sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini dilahirkan. Nah, dari pernyataan dan informasi yang disampaikan oleh beliau Prabu Jayabaya ini juga menjadi sebuah strategi dari leluhur kita untuk